Salam sehat dan semangat pagi buat pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu pelajaran dari 10 seri pelajaran tentang hidup sehat, yaitu sinar matahari yang cukup. Dan pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang manfaat daripada sinar matahari. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan Allah telah menjadikan alam semesta ini dan matahari menjadi salah satu ciptaan yang sangat penting bagi umat manusia. Di mana kita dapati bahwa matahari ini sangat bermanfaat buat alam, sangat bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hewan, binatang, dan semua makhluk hidup termasuk kita manusia. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai beberapa manfaat daripada sinar matahari. Yang pertama, manfaat adalah memberikan vitamin D. Seringkali kita menghubungkan matahari itu dengan vitamin D. Tetapi ada begitu banyak manfaat lain yang dihasilkan oleh sinar matahari. Yang berikutnya adalah mencegah penyakit kanker, mencegah penyakit kulit, melindungi tubuh dari berbagai penyakit, dan membuat kita merasa bahagia, mengurangi resiko depresi, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Matahari juga memberikan sumber penerangan, mengeringkan tulang, dan menghasilkan sumber energi, serta memberikan tingkat kualitas tidur yang baik buat kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai matahari, maka matahari atau dikenal juga sebagai surya adalah satu bintang yang berada di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma yang panas bercampur dengan medan magnet. Kalau kita lihat diameter daripada matahari ini, diameternya sekitar 1.392.684 km atau kira-kira 109 kali diameter daripada bumi kita ini. Dan masanya adalah sekitar 330.000 kali massa bumi. Dan matahari ini masanya adalah 3/4 terdiri dari hidrogen, sementara sisanya didominasi oleh helium dan ada elemen-elemen lain seperti oksigen, karbon, neon, dan zat besi. Kalau kita lihat lapisan daripada matahari ini, maka lapisan matahari ini mulai dari bagian tengah kemudian mengarah ke bagian luar. Kita dapati dari bagian tengah itu ada lapisan yang dikenal dengan nama inti atau core. Selanjutnya adalah zona radioaktif. Dari zona radioaktif ada lagi kita kenal lapisan takolin. Kemudian zona konvektif, lapisan fotosfer, kemudian kromosfer, dan seterusnya. Sinar ini akan berlanjut sampai tiba di bumi yang kita kenal dengan sinar matahari. Nah, manfaat daripada matahari ini banyak, tetapi di samping manfaat ada juga bahaya daripada sinar matahari. Kalau kita lihat manfaat seperti memberikan kehangatan, membantu dalam proses fotosintesis, memberikan atau membuat vitamin D, berfungsi sebagai patogen terhadap kuman-kuman, dan juga adalah untuk fototerapi dan sebagai sinar yang memberikan cahaya. Namun di samping itu ada juga efek samping atau bahaya daripada sinar matahari, yaitu menyebabkan kulit terbakar, menjadi lebih cepat tua atau premature aging, kemudian terjadi gangguan daripada sistem imun, bisa terjadi kanker kulit, dan kemudian fotosensitif, dan bisa merusak mata kita juga. Nah, kalau kita berbicara mengenai matahari, maka sebetulnya matahari itu mengeluarkan gelombang yang disebut dengan nama gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan ini ada terbagi dua, yaitu yang dengan panjang gelombang yang pendek dengan ada yang panjang gelombang yang lebih panjang. Untuk panjang gelombang yang pendek mulai dari sinar kosmos, kemudian sinar gamma, kemudian sinar X, dan sinar ultraviolet. Selanjutnya masuk kepada zona berikut, yaitu sinar yang tampak yang kita bisa lihat di matahari. Ya, biasanya kita lihat warna seperti terang.
Tetapi sebetulnya kalau kita pakai prisma, kita akan melihat ada warna-warna di sana. Dan biasanya kalau kita melihat sesudah hujan, maka akan terbentuk pelangi. Dan di sanalah warna-warna daripada matahari akan kita lihat. Selanjutnya, ada juga sinar yang tidak kita lihat, panjang gelombang lebih panjang lagi yang kita tidak bisa lihat, yaitu contohnya adalah sinar infrared, kemudian ada sinar microwave, kemudian ada sinar panjang, dan juga ada sinar gelombang radio. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara hanya atau memfokuskan kepada 3 gelombang elektromagnetik daripada matahari. Yang pertama adalah gelombang ultraviolet, di mana gelombang ultraviolet ini terbagi atas gelombang ultraviolet A, B, dan C. Dan yang bermanfaat bagi kita lihat adalah gelombang ultraviolet B dan ultraviolet A. Sementara biasanya kita lihat adalah gelombang yang kelihatan dengan mata kita atau gelombang visible. Dan selanjutnya ada lagi gelombang yang tidak kita lihat, yaitu gelombang infrared. Salah seorang pakar daripada matahari, yaitu Michael Holick, dia menunjukkan kepada kita di sini bagaimana pengaruh daripada ultraviolet A, B, dan kemudian sinar yang kita lihat dan sinar infrared. Dari ultraviolet ini, ternyata dia akan menghasilkan apa yang disebut dengan POMC. Apa itu POMC? POMC itu adalah pro-opiomelanocortin. Dia akan menghasilkan ACTH dan menghasilkan beta endorfin, di mana kedua saat ini akan berfungsi baik untuk tubuh kita, di mana berfungsi untuk imun modulasi, kemudian memberikan juga rasa bahagia, relaks, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi daripada vitamin D adalah fungsi daripada matahari adalah membentuk vitamin D. Dan ultraviolet A juga akan menghasilkan apa yang disebut dengan nitric oxide. Kemudian ultraviolet B menghasilkan karbon monoksida, yang mana kedua saat ini akan memberikan vasodilatasi pembuluh darah sehingga tekanan darah akan dipertahankan tidak tinggi. Dan sinar yang kita lihat dan bersama-sama dengan sinar infrared itu akan berguna di dalam hal penyembuhan daripada luka. Kalau kita lihat daripada sinar ultraviolet A dan ultraviolet B, ultraviolet A dia akan menembus sampai kepada lapisan dermis. Sementara ultraviolet B itu dia karena gelombangnya lebih pendek, tetapi dia mempunyai energi yang lebih besar, sehingga energi ini akan diserap banyak di lapisan epidermis, dan kemudian dia tidak akan tembus sampai ke lapisan dermis. Sementara sinar yang kita bisa lihat dan sinar infrared itu, dia akan tembus sampai ke lapisan yang lebih dalam. Ya. Dan kalau kita perhatikan dari sinar ultraviolet A dan ultraviolet B ini, dia akan merangsang pembentukan daripada melanin, sehingga ini akan membuat manusia atau orang yang terpapar dengan matahari, dia akan terhindar dari penyakit-penyakit khususnya untuk kerusakan kulit yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Selanjutnya kita melihat bagaimana fungsi daripada matahari dalam hal dia akan menghasilkan vitamin D. Dan bagaimanakah mekanisme kerjanya? Matahari akan mengenai pada kulit kita, kemudian dia akan merubah pre-vitamin D itu menjadi vitamin D3. Kalau kita makan makanan tertentu yang mengandung vitamin D, itu ada 2 jenis, yaitu vitamin D3 dan ada juga vitamin D2. Di mana vitamin D3 ini dan vitamin D2 ini akan masuk di dalam aliran darah, dan di liver dia akan dirubah, ya, dirubah menjadi 25 hidroksi vitamin D. Dan inilah vitamin D yang terbanyak ada di dalam tubuh kita. Dan inilah yang diperiksa kalau kita mau memeriksakan kadar vitamin D. Vitamin D inilah yang kita periksa. Selanjutnya, vitamin D ini akan masuk ke ginjal. Inilah yang dikenal dengan nama jalur pathway, jalur klasik. Di mana ini yang kita ketahui manfaat daripada vitamin D, yaitu dia akan dirubah lagi menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D.
di mana 1,25 dihidroksivitamin D ini akan merangsang usus untuk menyerap lebih banyak fosfor dan kalsium. Begitu juga dia akan menggerakkan untuk tulang supaya akan menghasilkan kalsium. Dan semua ini, kalsium dan fosfor ini akan masuk dalam aliran darah, sehingga aliran darah cukup kalsium dan fosfor, dan selanjutnya ini akan digunakan untuk proses metabolisme, digunakan untuk tulang, dan kemudian digunakan untuk fungsi daripada neuromuskuler. Itu adalah jalur klasiknya. Dan di samping itu, jalur ini akan membantu tubuh untuk supaya mengatur tekanan darah dan juga mengatur produksi daripada insulin, sehingga akan mencegah terjadinya diabetes mellitus. Tapi ada juga jalur yang lain. Jalur yang lain di sini adalah jalur daripada kelenjar prostat, kemudian dari payudara, usus, dalam hal ini kolon, usus besar, kemudian paru-paru, dan sistem imun, di mana pada jalur ini, dia juga akan menghasilkan 1,25 dihidroksivitamin D, yang mana 1,25 dihidroksivitamin D ini akan berfungsi untuk mengatur pertumbuhan daripada sel, sehingga pada organ-organ ini akan terjadi penurunan daripada resiko kanker bila mana orang itu sering berjemur di matahari. Selanjutnya, 1,25 dihidroksivitamin D ini yang melalui jalur ini, dia akan mengatur fungsi imun, mengatur supaya tidak terjadi diabetes tipe 1, dan selanjutnya adalah untuk mengatur dalam hal autoimun daripada pasien. Selanjutnya kita lihat mengenai defisiensi vitamin D ini. Kalau seandainya kita kurang terpapar di sinar matahari, misalnya oleh karena kita menggunakan sunscreen, ya, atau kita tinggal di tempat yang dingin atau berada di tempat yang penuh polusi, maka vitamin D itu akan kurang terbentuk. Begitu juga penggunaan obat-obat tertentu, ada gangguan liver atau ada gangguan ginjal, bahkan juga pada orang-orang yang obesitas. Maka ini akan menyebabkan terjadinya defisiensi atau kekurangan vitamin D. Begitu juga kalau kita mempunyai gangguan daripada saluran pencernaan kita. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya terjadi defisiensi vitamin D? Maka ada berbagai penyakit yang mudah terjadi. Pertama, mulai dari gangguan psikiatri. Terjadi gambaran yang disebut dengan nama schizophrenia atau terjadi depresi. Kemudian terjadi infeksi, ya. Infeksi terutama saluran pernapasan bagian atas. Kemudian mudah terjadi infeksi, saat sekarang ini dikenal infeksi COVID. Kemudian infeksi sepsis dan tuberkulosis. Begitu juga gangguan di pankreas terjadi diabetes. Gangguan di tulang-tulang terjadi apa yang disebut dengan nama rickettsia pada anak-anak, terjadi osteomalacia dan osteoporosis, jadi keropos daripada tulang. Terjadi juga gangguan di sendi, osteoartritis. Dan yang lain adalah bisa terjadi kanker. Kanker dalam hal ini mudah terjadi kanker breast atau payudara, kanker kolon, dan juga kanker prostat dan sebagainya. Mudah terjadi alergi, gangguan kulit, dermatitis, dan sebagainya. Inilah akibat kalau seandainya kita terjadi defisiensi vitamin D oleh karena tidak atau jarang berjemur di bawah matahari. Nah, sekarang kita melihat bagaimana fungsi matahari ini untuk kesehatan jantung kita. Menurut penelitian dari Michael Holick, dia menyatakan bahwa sinar ultraviolet A dan ultraviolet B ini bermanfaat bagi tubuh kita. Tapi ultraviolet A itu tidak mempunyai manfaat untuk menurunkan tekanan darah. Hanya ultraviolet B itu yang berfungsi untuk menurunkan akan tekanan darah. Begitu juga di kulit, ultraviolet A itu akan menghasilkan nitric oxide yang berfungsi untuk menjadikan pembuluh darah menjadi melebar, vasodilatasi. Dan ini akan menurunkan tekanan darah. Tetapi ultraviolet B ini, dia menghasilkan karbon monoksida melalui pelepasan di hemoglobin yang juga menyebabkan vasodilatasi sehingga tidak terjadi tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Begitu juga ada yang lain yaitu substansi P dan kalsitonin, di mana kedua saat ini berfungsi untuk membuat pembuluh darah menjadi vasodilatasi atau terjadi pelebaran daripada pembuluh darah. Nah, ini penelitian oleh Han van der Rijs
dia menunjukkan di sini bahwa penelitiannya dari berbagai tulisan-tulisan epidemiologi menunjukkan di sini bahwa beberapa penyakit kanker, yaitu kanker kolorektal, kanker payudara, kanker prostat, itu dia akan dikatakan resikonya berkurang pada orang-orang yang berjemur di bawah sinar matahari. Nah, sekarang kita melihat bagaimana hubungan warna kulit dengan kanker. Menurut Fitzpatrick skala, dia membagi atas 6 zona atau 6 lapisan. Yaitu pertama adalah yang disebut dengan nama tipe 1. Di sini adalah tipe pada orang-orang yang kulit putih, ya, atau mengarah ke pucat. Kemudian tipe 2 di putih, tipe 3 adalah coklat muda, tipe 4 coklat yang moderate, tipe 5 coklat yang lebih gelap, tipe 6 yang coklat yang gelap, dan juga sampai kepada warna hitam. Nah, ini berhubungan dengan melanin, di mana pada orang-orang dengan tipe 1 melaninnya itu sedikit, tapi orang dengan tipe 6 itu melaninnya paling banyak. Apa hubungannya dengan sinar matahari? Ternyata orang tipe 1 ini, kalau dia kena dengan matahari, dia bukan mengalami apa yang disebut tan atau menjadi kulit lebih gelap, tetapi di sini yang lebih banyak adalah kulitnya mudah terbakar. Tetapi pada orang-orang dengan kulit yang lebih gelap, di sini mereka itu tidak akan terbakar kulitnya, ya, tapi mudah untuk menjadi lebih gelap. Dihubungkan dengan kanker. Pada orang yang tipe 1 itu lebih mudah untuk terjadi kanker, tapi orang yang kulitnya lebih gelap, angka kejadian kanker sangat rendah. Menurut penelitian daripada Asta Jusenin, dia memberikan di sini beberapa keuntungan daripada berjemur di bawah matahari dibanding dengan kita hanya mendapatkan vitamin D saja. Pertama adalah untuk cosmetic tanning. Apa yang dimaksud dengan cosmetic tanning? Cosmetic tanning itu adalah orang-orang yang mau berjemur supaya kulitnya itu akan berwarna lebih gelap, ya, berwarna perunggu, lebih gelap lagi, dan sehingga orang bisa melihat, oh, lebih baik kulitnya. Berbeda dengan orang kulit gelap, dia menghindari sinar matahari dan kemudian kalau boleh mencari obat-obat pemutih supaya kulitnya lebih putih. Tetapi orang-orang yang tipe 1, 2, bahkan mungkin masuk tipe 3, mereka akan berjemur di bawah matahari agar mendapatkan kulit yang lebih gelap. Yang berikut adalah photoprotection, bersifat melindungi. Jadi dengan berjemur di sinar matahari akan ada terbentuk photoprotection, melanin akan terbentuk, dan ini bersifat untuk melindungi daripada kerusakan daripada sel-sel daripada kulit, dan kemudian bisa mencegah terjadinya kanker daripada kulit. Berikut, terjadi peningkatan daripada mood atau suasana hati. Ini terjadi oleh karena ada beta endorfin yang dihasilkan, sehingga orang akan lebih rileks, suasana hati akan lebih baik. Begitu juga selanjutnya untuk fototerapi. Fototerapi pada penyakit-penyakit tertentu, penyakit kulit, seperti lupus, dermatitis, ya, kemudian kulit yang putih, vitiligo, dan sebagainya. Kemudian juga bersifat untuk mengurangi nyeri, ya, pada penyakit-penyakit tertentu, misalnya pada penyakit fibromialgia. Dan kita lihat juga efek dari ultraviolet A yang saya katakan tadi, dia menghasilkan nitric oxide yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah, dan di samping itu membuat tekanan darah akan terjaga dalam batas-batas yang normal. Selanjutnya kalau kita lihat di sini, aplikasi daripada gelombang yang kita lihat dan gelombang infrared. Gelombang yang kita lihat, gelombang infrared ini, menurut Michael Holick, memberikan manfaat adalah untuk penyembuhan daripada luka, mengurangi garis-garis halus, mengurangi keriput, dan meningkatkan ketebalan daripada kolagen kulit. Dan selanjutnya kita lihat sini, efek daripada sinar inframerah ini, dia akan mengaktifkan molekul daripada air dan meningkatkan metabolisme seluler, membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Juga meningkatkan sirkulasi mikro sehingga tubuh akan jadi rasa lebih hangat, dan meningkatkan proses kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, kita akan berbicara tentang kapan dan berapa lama berjemur di bawah matahari.
ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Sehubungan dengan kapan atau waktu untuk berjemur di bawah matahari, maka ada 2 hal penting, yaitu pertama, sinar ultraviolet B itu tertinggi di antara jam 11 sampai jam 13 atau antara jam 10 sampai jam 2. Dan jam-jam seperti ini adalah bertentangan dengan indeks ultraviolet. Karena kalau kita berbicara mengenai indeks ultraviolet, maka indeks ultraviolet yang terbaik adalah berkisar di antara angka 3 sampai 7. Mari kita melihat sekarang mengenai indeks ultraviolet. Indeks ultraviolet itu terbagi atas nilai 1 sampai 2 itu disebut rendah. Pada nilai 1 sampai 2 ini, maka kita bisa berjemur di bawah matahari kapan saja. Tetapi nilai 3, 4, dan 5 itu sudah masuk moderate. Dan nilai 6 dan 7 itu sudah masuk tinggi. Dan 3 sampai 7 ini adalah nilai di mana kita dianjurkan untuk bisa berjemur di bawah matahari. Sementara untuk nilai 8, 9, dan 10 itu masuk pada sangat tinggi. Dan nilai 11 itu sudah masuk ekstrim. Nah, pada siang hari, umumnya nilainya sangat tinggi atau masuk di ekstrim. Dan kalau kita berjemur di jam-jam tersebut, maka efek yang berbahaya daripada sinar matahari akan kita peroleh. Untuk itu diminta untuk kita menghindari untuk berjemur di jam-jam seperti ini. Tetapi justru di jam-jam seperti inilah ultraviolet B itu paling banyak. Jadi kita perlu siasati, ya, supaya kita tidak mendapatkan efek yang berbahaya daripada sinar matahari, dan sebaliknya kita akan mendapatkan efek yang bermanfaat daripada sinar matahari. Yaitu dengan cara mungkin kita bisa berjemur di bawah dari jam-jam yang sudah saya katakan tadi, di mana banyak sinar matahari. Mungkin di antara jam 9 sampai jam 10. Ya. Tapi kita juga harus perhatikan bahwa kita bisa juga berjemur di bawah matahari pada jam-jam sekitar jam 10 sampai jam 2. Kenapa? Atau kapan waktunya? Yaitu pada saat ada awan. Karena awan itu akan mengurangi indeks daripada ultraviolet. Kalau kita mempunyai aplikasi yang ada di handphone kita, aplikasi untuk indeks ultraviolet, maka kita bisa melihat, kita bisa buka pada siang hari, di aplikasi itu menunjukkan berapakah indeks ultraviolet ini. Apakah baik untuk kita berjemur atau tidak. Selanjutnya, kita melihat mengenai kapan atau berapa lama kita akan berjemur. Kita menggunakan skala dari Fitzpatrick. Skala Fitzpatrick ini ada 6. Tipe 1 pada orang-orang dengan kulit yang putih, mungkin mengarah ke warna pucat. Kemudian tipe 2 orang yang kulit putih. Tipe 3 orang yang coklat yang agak lebih terang. Kemudian tipe 4 orang coklat, kemudian coklat sedang, tipe 5 coklat yang lebih gelap, tipe 6 itu coklat yang lebih gelap sampai masuk kepada orang kulit warna hitam. Nah, tipe-tipe kulit ini akan menentukan berapa lama kita akan berjemur di bawah matahari. Kalau tipe 1, kita perlu berjemur di matahari hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Tipe 2 mungkin 10 menit. Tipe 3, 15 menit. Tipe 4 sekitar 20 menit, tipe 5 25 menit, dan tipe 6 itu lebih lama lagi 30 menit. Ini supaya bisa mendapatkan efek atau manfaat daripada sinar matahari. Kita orang Asia sekitar tipe 3 atau tipe 4 skala Fitzpatrick kita. Jadi dibutuhkan sekitar waktu 15 sampai 20 menit. Tetapi tentunya tergantung pada saat mana kita berjemur. Indeks ultravioletnya pada sekitar skala berapa. Dan akhirnya, kiranya pelajaran mengenai sinar matahari ini dapat kita mengerti manfaatnya dan kemudian bahayanya, dan kita bisa mensiasati supaya kita bisa berjemur tepat pada waktunya sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya daripada sinar matahari ini. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua.